Pernah nggak sih kalian interview di hotel, sudah kirim lamaran, dipanggil interview, tapi tiba-tiba nggak ada kabar dari HRD? Kalau kalian pernah, video ini buat kalian. Halo, kembali lagi bersama saya Satria, dan selamat datang di channel saya. Seperti biasa, buat teman-teman yang pertama kali datang ke channel ini, saya membuat konten tentang dunia perhotelan. Kalau kamu suka konten seperti ini, subscribe sekarang. Ya, seperti di awal tadi, saya akan membahas mengenai proses melamar kerja sudah diinterview, tapi nggak ada kabar dari HRD atau siapapun. Sebenarnya ini diterima nggak sih? Jadi pembahasannya, ayo kita mulai dari bagaimana lowongan itu ada. Jadi ketika ada lowongan, kalian kan kirim ya. Biasanya kalian kirim CV ke alamat email yang ditujukan. Entah itu user, manajernya, direkturnya, atau juga HRD-nya. Bayangkan kalau kalian jadi user itu. Maksudnya yang membutuhkan tenaga kerja. Akan ada banyak banget email yang masuk ke inbox kalian. Hanya untuk mencari satu kandidat yang tepat untuk di posisi itu. Dari ratusan CV yang diterima oleh HRD ataupun manajer, mereka memilih beberapa yang terbaik, misalkan 5 atau 10 yang terbaik untuk diinterview. Kalian datang buat interview, ketika kalian dipilih, interviewnya mulai dari HRD dulu, biasanya dari HRD yang bertugas merekrut, kemudian HRD manager, kemudian menuju ke manajer, direktur, bahkan sampai general manager kalau kalian interview di hotel. Tapi setelah beberapa kali interview, kalian nggak dapet informasi lagi. Diterima nggak ya? Nah, saran saya, kalau kalian mengalami hal seperti ini, kalian harus follow up ke HRD-nya. Anggaplah setelah 1 minggu interview, kalian nggak ada di telepon lagi, atau di info lagi, di email lagi. Kalian harus tanya ke HRD-nya, apakah kamu diterima apa enggak. Karena bisa jadi, dari beberapa kandidat yang diinterview, ada kandidat yang lebih baik dari kamu. Makanya, tapi masalahnya kamu nggak diinfo aja. Ini ada kekurangan juga dari pihak mereka. Makanya yang kamu bisa lakukan adalah follow up bagaimana kamu, apakah diterima atau tidak. Hal ini beda apabila kamu mengirim CV aja dari lowongan yang ada di internet dan CV kamu nggak mendapat balasan. Nah, kalau gitu kamu nggak usah emosi lah. Bayangkan aja seperti yang cerita saya tadi. 100 CV yang diterima oleh pencari kerja. Masa dia harus membalas satu-satu sih yang nggak qualified? Sudah jelas ada minimum requirement-nya. Tapi saya yakin banyak orang yang tetap mengirim meskipun dia tidak mencukupi minimum requirement yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Jadi kalau kamu dalam proses itu tidak mendapat jawaban, ya udah sih biasa aja. Cari lagi, masih banyak lowongan. Pengalaman saya ketika saya tamat kuliah itu tahun 2014. Nah, saya kan baru lulus nih, sudah punya gelar pariwisata. Saya coba tuh melamar di beberapa hotel. Saya kirim, wah anjir, udah kayak spam. Maksudnya kirim lamaran itu sudah kayak spam. Dan ada beberapa hotel yang menyetujui untuk menginterview saya. Berarti dari CV yang saya kirim sudah cukup untuk ya minimal requirement-nya. Saya ingat pada saat itu ada 5 hotel yang memanggil saya untuk interview. Ada di daerah Nusa Dua, Jimbaran, dan juga Kuta. Dari 5 hotel yang saya diinterview, cuman 1 hotel yang menginformasikan saya kalau saya tidak diterima bekerja di hotel itu. Yang 4 nggak menginformasikan sama sekali. Mungkin ada miskomunikasi antara HRD atau dengan manajer yang menginterview saya sehingga mereka lupa untuk memberitahu saya kalau saya tidak diterima. Makanya mengenai hal ini, ketika saya membutuhkan tenaga untuk staff saya selalu mengingatkan HRD saya. Maksudnya kalau ada orang yang memang kita tidak terima, diinfokan. Karena kita tidak pernah tahu apakah orang itu akan membutuhkan pekerjaan lain atau dia akan diinterview perusahaan lain. Jadi misalkan nih, kamu dapat interview ini, hotel ini, terus kamu dapat interview di hotel yang lain. Terus dua-duanya nggak ada kabar, kan kamu jadi bingung kan? Yang mana yang mungkin kamu dapat? Nanti kamu mungkin takut mengambil interview lagi, karena takut bertabrakan aja. Siapa tahu dua-duanya diterima. Padahal dua-duanya tidak diterima. Saya yakin miskomunikasi ini terjadi di semua level pekerjaan di hotel. Mulai dari staff, supervisor, sampai
General Manager, ini saya ambil di LinkedIn. Ada orang yang memposting, dia levelnya udah level General Manager, tapi di PHP-in juga sama yang merekrut. Ini dia. Yang posting itu namanya Bapak Andri Noviandri. Ini hotel manager loh. Tapi ini ya, saya bacain aja. Gimana ya hasil wawancara saya? Apakah saya diterima atau bagaimana kelanjutannya? Saya pernah mengalami kejadian yang benar-benar jadi pelajaran berharga buat saya. Di mana saya pernah melalui proses wawancara yang diminta untuk meninjau hotel yang akan saya pimpin. Ini sudah sampai meninjau loh. Jadi seolah-olah dia sudah akan diterima. Wah, rasanya hati ini senang. Nggak percuma ambil cuti, meluangkan waktu, tenaga, dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Makan bensin tol Bandung-Jakarta. Namun, setelah wawancara terakhir tersebut, tidak ada lagi kabar. Saya tunggu dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa mereka bisa saja mendapatkan calon unit leader yang lebih baik dari saya. Ya benar kan? Seperti tadi saya bilang tadi, mungkin dia sudah dapat yang lebih baik. Sejak kejadian tersebut, setiap kami melakukan proses rekrutmen, saya selalu ingatkan HR manajer kami agar selalu memberikan update dari setiap hasil wawancara kepada para pelamar, dan saya ingatkan juga jangan pernah membiarkan mereka menunggu pada saat hari, tanggal, dan jam proses wawancara dilaksanakan, karena bisa jadi mereka ada kepentingan yang lain. Semoga kejadian yang pernah saya alami jangan pernah terjadi kepada yang lain. Salam Andri Anom. Ya itu tadi pengalaman Bapak Andri Anom. Bahkan maksudnya di level general manager gitu loh. Terjadi juga PHP dalam rekrutmen. Tapi dia kan bilang kan, jadinya di manajemennya dia, di mana dia bekerja, dia selalu mengingatkan human resources departemen mereka kalau ada rekrutmen selalu diupdate bagaimana proses wawancara. Ya biar nggak PHP, bagus kan? Dan ini dia komentar-komentar postingan dari Bapak Andri tadi. Saya bacakan. Komentar yang pertama dari Ari Waryani Amin. Dia bilang, setuju Pak, tolong hal sama juga diterapkan untuk membalas email saat kita apply job. Paling tidak kita dapat jawaban email juga bahwa kita tidak terpilih. Jangan biarkan kami dalam harapan kosong alias PHP. Kalau saya sih lebih balik kayak tadi ya. Kalau cuma dia ngirim dari satu lowongan yang misalnya dia dapat di LinkedIn, dia kirim nggak dapat balasan ya nggak apa-apa sih. Ya, Kang, cari lagi dong. Kemudian komentar yang kedua dari Anugrah Fajar. Setuju Pak, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Pernah ya. Saya interview dari pagi sampai sore bertemu dengan Human Resources Manager, General Manager, sampai menunggu Food Beverage Manager. Bertanya basic, service, dan waktu interview hanya ada saya sendiri dan hasilnya sampai sekarang tidak ada forward dari email ataupun kabarnya. Jadi ya emang terjadi sini sering nih PHP nih. Kemudian komen yang lain dari Irfan Saiful Anwar. Setuju Pak Andri, seharusnya diberikan batas waktu, seminggu lah cukup. Jadi kita sebagai job seeker tidak terlalu berharap. Iya sih, waktu itu penting. Dikasih tahu aja, seminggu kita kabarin. Ya kan kita jadi nunggu seminggu kan enak kan. Kemudian dari Ibnu Syaukat. Nah ini baru benar, bukannya malah memberi harapan palsu. Saya pun mengalaminya Pak. Ini lagi-lagi yang mengalami. Sudah sampai tahap final dan tinggal menunggu tanda tangan kontrak. Malah nggak ada kabar. Semoga ke depan lebih banyak lagi pimpinan mempunyai pola pikir seperti Bapak. Nah itu dia tadi. Yang terjadi PHP dalam dunia rekrutmen di hotel. Apakah kalian pernah mengalami PHP seperti ini? Kalau kalian pernah, coba komen di bawah. Ceritakan bagaimana biar teman-teman hotelier kita tahu semua. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, kemudian komen di bawah kayak tadi, dan subscribe channel ini buat support saya membuat video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!